Selamat siang. Jadi sekarang gue lagi ada di TPU Tegal Alur tuh. Itu di sebelah sana tuh ada, itu udah kelihatan tenda-tenda dari Pemprov. Jadi di sini tuh digunakan sebagai lahan tambahan untuk pemakaman jenazah COVID-19. Kalau dari tadi pemandangan yang gue amatin dari pintu masuk, emang di sini tuh kalau di Tegal Alur berdampingan sama rumah-rumah warga. Tuh kelihatan kan. Nah, tapi emang di sini kayak makam-makamnya sendiri tuh ada yang udah ada yang pakai nisan, terus masih ada yang pakai kayu-kayu gitu. Ini gue masih mencoba untuk mendekat ke arah area pemakaman si TPU COVID-nya. Jadi ini panas banget. Jadi buat yang kemarin tuh sempat ada pro kontra. Kalau misalnya kenapa di Pondok Rangon tuh petugas yang lahatnya tuh ada yang nggak pakai APD. Gue juga nggak ngerti sih, karena emang di sini kalau di selama gue liputan pemakaman TPU COVID tuh emang ada dari dinas pertamanan sama emang yang orang makamnya gitu. Jadi tadi juga di sini datang nih kayak orang-orang makamnya nih, biasanya kayak baju-baju gini tanpa ada APD. Tapi emang kalau yang sepanjang yang gue amatin, kalau ambulans yang datang ke sini tuh emang sendiri, nggak ada yang namanya biasanya kan dikawal-kawal, ini tuh enggak sih, emang pure datang sendiri. Terus prosesnya angkat peti yang udah di wrapping dari ambulans, terus langsung kayak ditaruh gitu di makam gitu. Nah, yang bikin anehnya, ini gue nggak tahu nih apakah di pemakaman Tegal Alur ini sama kayak di Pondok Rangon, apakah nanti keluarga pada ngegerubung di makam juga ziarah, atau emang di sini sudah diawasi, diatur. Karena kan emang kalau misalnya nih COVID seberbahaya itu, harusnya memang dari pihak keluarga pun yang mengantarkan juga harusnya ya harus lihat dari jauh aja, nggak usah ngelilingin makam untuk berdoa ziarah gitu sih. Itu masih jadi pertanyaan, tapi gue akan cek nanti ke sana abis Muti ambil gambar. Kalau boleh ngejelasin dikit, emang dari makam-makam yang ada di samping gue ini, rata-rata yang meninggal itu emang orang tua, maksudnya lansia semua. Ini ada yang kelahiran 46, 58, 57, 62. Rata-rata memang orang tua sih. Dan di sini emang kelihatannya selama bulan September aja nih udah banyak, udah lebih dari 5 yang dimakamin. Tapi gue bakalan ngobrol sih kayaknya untuk cari tahu dalam sebulan atau di awal September ini udah nguburin berapa banyak. Tugas mesti pakai APD apa segala macam. Cuma kemarin saya juga pas di Pondok Rangon ngeliatnya petugas makan juga ada yang nggak pakai APD. Maksudnya sempat ditanya-tanya orang itu nggak juga? Gini, biasanya sih kalau memang yang pakai APD itu yang langsung nurunin apa gitu. Gitu. Tapi tukang gali lubangnya tepat ya? Kalau kita gali kan pakai itu ya, pakai bantuan mesin alat berat ya. Ini kalau jam nguburinnya emang bener dari pagi sampai malam, Pak? Iya benar. Malamnya jam berapa, Pak? Kita nggak tahu dari dinas itu ngirim sampai jam berapa. Terus cara nyetopnya gitu? Jadi gini, kita koordinasi sama dinas. Jadi jam 5 itu sampai jam 6 itu kita koordinasi dulu sama dinas. Masih ada kiriman apa enggak? Kita tunggu sampai selesai. Berarti ini ya tinggal kontekan aja gitu ya. Kalau pagi jam berapa, Pak? Kita pagi jam 8 udah stand. Paling malam? Biasanya kelarnya sampai malam jam berapa? Kalau yang udah pernah aja sampai setengah 12, jam 12 aja. Setengah 12. Tapi rolling shift kan petugasnya? Kenapa? Rolling shift kan? Iya. Sehari berarti 15 sampai 20 kan ya? Random berarti, Pak? Random. Lubang.
Tapi ini di bahan makam lain nggak? Oh, kita makam baru semua. Oh, makam baru. Emang ini lahan kosong. Lahan kosong. Diharapin. Kita saat ini belum ada yang menggunakan lahan yang daur ulang. Oke Pak, yaudah. Makasih ya Pak ya. Jadi gue nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba sedih. Hawanya sedih nih di sini. Kebetulan ini hari Jumat, udah mau waktunya sholat Jumat juga. Terus di situ ada ada mobil jenazah baru datang, terus lehatnya lagi di azanin. Nggak boleh nangis. Nah, jadi tadi udah dengar sedikit kan, sebenarnya tadi gue udah ngobrol banyak sama petugas makamnya. Cuman sayangnya gue harus mindik karena mereka di Pondok Rangon dan di sini tuh udah mulai pada tertutup gitu ya. Karena takutnya jadi over capacity, ngelangkahin dinas pertamanan. Jadi katanya di Tegal Alur ini juga ada sekitar 1.700 hampir 2.000 yang udah dimakamin per Agustus. Karena bisa dilihat itu banyak banget. Ini banyak banget. Makamnya banyak banget. Sehari bisa 15-20. Dan tadi gue juga sempat nanya, emang boleh Pak pada ziarah keluarga kalau habis dimakamin? Kalau dari petugas makamnya sendiri sih ya bolehin, tapi tetap dibatasi ada sekitar 15 orangan yang boleh untuk ziarah di berdoa di sekitar makam pasien COVID, jenazah COVID gitu. Untuk kayak misalnya jam pelayanan pemakaman sendiri itu katanya petugas bisa ngelayanin dari jam 8 pagi sampai setengah 12 malam. Bayangin sehari bisa berapa? Itu mobil ambulans yang itu berisi 2 peti. Dan itu lagi proses pemakaman. Sekarang gue mau kerja dulu ya. Jadi buat kalian yang mungkin masih nggak percaya sama COVID ya, better tetap jaga kesehatan aja, jangan sampai capek, jangan sampai sakit, ada kadang. Jaga kesehatan dan kebersihan. Mudah-mudahan kita semua sehat, dijauhin dari semua penyakit. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar, jangan jorok, makan yang bersih supaya kita semua selalu sehat, dan jangan lupa selalu berdoa supaya tetap dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dah, saya mau kerja dulu ya. Sampai jumpa. Bye-bye.